Kalau dalam proses sempat merasa frustasi nggak ketika kita sudah memiliki obsesi dari pengalaman? Ada juga ya. Jadi kayak misalnya nggak sesuai sama apa yang direncanain atau yang udah dicoba ternyata kurang berhasil. Ya pasti ada sih. Gimana kamu mengatasi situasi itu? Mungkin break dulu biasanya. Break dulu, ngerjain yang lain dulu apa gitu. Nanti balik lagi ke situ biasanya lebih fresh lagi. Bisa jadi itu juga karena udah terlalu deket, jadi kayak udah terlalu penuh. Kayak kalau lihat ini, kalau di sini kan semuanya jadi kayak silver semua, tapi kalau misalnya dijauhin kita ternyata nggak se-silver itu. Oke, saya mau lihat yang satu lagi, boleh Pak? Bisa tutup ya? Ya. Yang ini terinspirasi bunga skeleton flower yang warnanya putih, tapi kalau kena hujan dia jadi transparan. Ini dari botol apa? Botol plastik. Maksudnya sama kayak botol yang tadi? Sama, kayaknya ini lebih tebel deh. Yang ini kayaknya yang galon itu. Oh, oke. Awalnya kamu yang bikin sendiri? Maksudnya karena belum ada siapa-siapa? Iya, bikin sendiri. Jadi mekanik juga sebenarnya ya? Iya. Ini kan pekerjaan technical gitu. Iya. Bukan cuma desain kan? Iya. Jadi sebenarnya ini kayak multidisipliner tapi digabungin jadi satu. Ini bahkan boxnya saya bikin sendiri. Desain di komputer, nanti dibikin ke polanya segala macamnya, nyoba. Bahkan ini magnetiknya ini juga magnetiknya tuh nggak niru dari mana-mana sih kayaknya. Cuma kepikiran kalau kayaknya bagus juga kalau dia tuh nempel ke situ gitu. Very brilliant. Kalau sekarang udah merasa puas belum? Kemarin mungkin udah. Oh iya. 1-10 berapa skornya, Pak? Bagus banget. 7,5 kali ya? 7,5. 7,5. Masih bisa, ada yang bisa diperjuangkan lagi. Masih ada space untuk coba lebih. Dalam satu hari berapa banyak barang-barang bekas ini kamu kumpulin dan gimana caranya kamu bisa collect atau mengumpulkan ya barang-barang ini semua? Nah, kalau untuk itu sebenarnya baru dari lingkungan rumah aja sih. Jadi sisa-sisa pakai rumah sendiri. Jadi belum ngambil, karena kan ini juga kan kecil-kecil, bukan sesuatu yang besar. Mungkin kalau besar perlu deh. Kalau kecil-kecil sih dari lingkungan rumah sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau lo ngeliat barang plastik lo nafsu dong? Hah? Ini jangan dibuang gitu. Apalagi kalau yang itunya agak beda gitu. Kan ada yang botolnya bahannya agak beda tuh, kayak ini bagus sih, simpan dulu. Menurut kamu ya, dari 11 tahun berkarya meniti proses, kebanggaan seperti apa? Di luar kebanggaan yang berhubungan dengan psikologis ya, tapi penghargaan dalam bentuk reward. Apa sih yang menurut kamu the highest appreciation yang diberikan publik terhadap kamu? Highest appreciation sebenarnya cukup dari bisa hidup dari karya tuh untuk sementara itu buat saya sih udah cukup highest appreciation ya so far. Karena kalau orang kerja dari, kan termasuk kayak dari passion ya. Iya. Dan mungkin itu yang paling sulit kalau kerjain passion, nggak selalu bisa support. Tapi kalau sampai di titik kita bisa hidup dari situ, dan itu kan berarti ada orang yang beli, ada orang yang promote ke temennya, ada apa, itu tuh udah highest appreciation sih. Tentu dalam proses itu stres juga ya, karena ada ekspektasi dari klien kan, apalagi dipakai bintang-bintang terkenal gitu. Bagaimana kamu dealing dengan ekspektasi? Expectation, ya harus jelas dari pertama bikin, jadi kayak ngasih ya sesuai aja sih, ada tahap-tahapnya. Kalau ada yang kurang boleh diomongin, ada yang apa, jadi tahap-tahapnya jelas. Jadi kayaknya untuk meminimalisir nggak cocok atau kekurang apa di situ dikomunikasiin gitu. Oke. Karena kan pasti semua bisa diberesin dengan proses dan dikomunikasikan dengan baik. Betul. Semuanya sih akan muncul juga hasilnya yang kedua belah pihak itu, antara creator dan juga
customer ya, Pe. Terus ketika kamu off dari kegiatan-kegiatan ini, apa yang kamu lakukan in your daily basis? Tidur. Tidur. Pasti tidur dulu. Terus ada hobi suka main koleksi mainan vintage. Jadi itu juga lumayan suka banget sih ngumpulin mainan-mainan vintage yang Jadul. Itu 90s kid banget. 90s kid. Jadi suka hal-hal yang bau 90s, suka koleksi mainan. Itu sih kayaknya yang paling bikin happy selain bikin karya. Masih banyak ambisi dong yang belum tercapai. Ambisi nggak juga ya, kayaknya udah lebih. Oh ya? Jadi lebih kayak ngikutin aja gitu. Jadi nggak terlalu harus apa gitu. Justru semakin ngerasanya sih akhirnya justru semakin kayak dilepas justru datang gitu. Dilepas justru datang. Jadi nggak terlalu harus ini harus itu, jadi pretentious gitu kayak nggak. Jadi justru lebih ya udah ngalir aja, ngalir tapi tetap dengan arah ya gitu. Iya. Bukan ngalir yang hanya lepas gitu. Sekarang ceritain dong, how many team you have in this atelier? On and off sebenarnya, ada yang bagian kadang dipanggil untuk kerjain apa gitu. Mungkin 3-4 orang. Oke. Terus pasti juga banyak dong klien-klien yang approach kamu untuk membuat this small medium enterprise menjadi besar gitu. Kayaknya belum banyak juga ya. Oke. Belum banyak, tapi juga nggak tahu ya, sampai saat ini belum kepikiran untuk jadi besar juga ya. Oh ya. I'd rather keep it rather small. Oh ya. Wah, kan kalau orang tuh udah kepuasannya udah terpenuhi dan melihat karya yang dilakukan tadi, urge akhirnya bisa direalisasikan dalam bentuk sebuah wujud. Kan manusia kan punya sifat greedy. Iya. Pengen lagi ya. Greedy itu bisa konteksnya pasti negatif, tapi kalau kita masuk ke dalam diri, kan tadi saya ngobrol sama kamu tuh semuanya tuh lebih reflektif ya. Yang kamu omongin tuh lebih reflektif. Kayak pertanyaan terakhir saya tanya, the highest appreciation kamu ngomong adalah ya dalam diri, nggak saya berpikir bahwa kamu akan cerita, oh bangga dipakai si A, bangga dipakai si B, tapi itu nggak keluar dari mulut kamu gitu. Iya bisa jadi ya reflektif. Walaupun never say never ya. Mungkin kalau ada yang sesuai, kalau jadi gedenya gimana. Tapi kalau untuk sekarang masih pengen bikin ini nggak terlalu besar, tapi sweet tapi satisfying. Kayak gini-gini kamu pikirin dari awal nggak sih, Pak? Enggak sih. Enggak. Agak ngalir aja. Ngalir. Kalau misalnya mau bikin yang gede mungkin yang lain ya. Tapi kalau jual ini kayaknya kalau dibikin gede mungkin dia akan justru terlalu mass. Iya. Hilang apanya? Hilang, ada sesuatu yang hilang, ada kayak magicnya atau apa gitu. Kayak kalau terlalu besar ya. Karena jadi ada touch yang pasti kan kalau dibikin besar harus ada, dikerjainnya juga pasti berbeda. Jadi ada obsesi, ada proses, ada ketenangan, dan jangan ambisius. Ambisi boleh-boleh aja ya, tapi ambisius yang terlalu itu mungkin nggak usah kali ya. Tapi ya kalau jual segini aja. Kalau mau bikin yang besar mungkin ya dari yang project baru atau apa bisa jadi. Tapi untuk saat ini belum kepikiran juga sih. Kalau dalam satu hari berapa banyak kamu bisa menyelesaikan piece of art ini? Tergantung difficultiesnya. Kalau dia kompleks pasti dia butuh waktu lebih lama. Kompleks tuh yang kayak apa, Pak? Yang biasanya tuh yang bentuknya orchid, yang anggrek yang mixed material. Ya, jadi ada ditambah kayak ada silvernya. Itu juga silver kita bikin di studio sendiri. Tambah silver, ditambah. Maksudnya dari awal? Manasin sendiri. Manasin, iya. Ngebakar. Oh ya? Untuk dipasang di si bunga itu. Terus biasanya lama juga tuh yang dilukis. Jadi kan kalau yang pinggirnya ada spot-spotnya. Orchid suka ada yang ada, itu. Ada motifnya, ada pattern. Itu harus dilukis. Yang dilukis tangan itu pasti lebih lama. Jadi syarat untuk bisa mewujudkan sebuah obsesi menjadi sebuah hasil karya, apa yang kamu pegang erat-erat? Endurance kayaknya. Endurance. Untuk terus. Jadi nggak
nggak gampang patah gitu. Terus coba lagi.